Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Kata yang penting ini akan saya ulangi lagi. Kata eksapatau. Ya. Eksapatau itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kata disesatkan. Di mana kata itu ada di 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kata disesatkan atau eksapatau artinya ditipu, artinya merayu dengan segala yang manis dengan tujuan menipu. Nah, ini strategi lawan untuk menghancurkan iman orang percaya. Dia akan berusaha menggunakan berbagai cara yang manis. Apa itu? Merayu, memenangkan hatimu, menunjukkan penampilan yang manis, menjeratmu sampai engkau tidak berkutik. Jadi, penyesatan itu menurut Paulus bukan sesuatu yang menakutkan. Digunakan strategi pendekatan. Digunakan strategi yang sangat halus. Tidak kentara. Tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi mematikan sekali. Sekali dia menyuntikkan paham-paham menyesatkan itu, engkau akan terjerat dan sulit keluar. Itu sebabnya kita harus melawan penyesatan ini. Itu. Kalau engkau tidak ada usaha untuk melawan penyesatan, segala bujuk rayu penyesatan, maka engkau menjadi mangsa yang empuk. Jadi trik-triknya itu halus untuk memikat pendengarnya. Biasanya ajaran-ajaran menyesatkan itu dibungkus rapi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga kita berpikir itu ajaran atau doktrin dari Tuhan. Kita kira itu sound doctrine. Padahal bukan. Hati-hati saudara. Ya, saya sudah bilang. Apa itu? ECGC. Dia sudah ada di dalam pikirannya konsep tertentu. Lalu dia mulai cari-cari ayatnya untuk mendukungnya supaya orang kan bisa percaya. Siapa yang mau berpikir itu ajaran-ajaran kata-kata positif itu merupakan ajaran yang salah? Tapi saudara, ajaran positif itu, kata-kata positif, positive thinking itu bukan dari Tuhan. Itu ajaran-ajaran yang mengajarkan engkau menggunakan daya, kemampuan engkau, dan akhirnya melupakan Tuhan. Dari kata-kata positif itu dikembangkan ajaran kata-kata iman. Perkatakan. Gitu kan? Word of faith. Ucapkan. Kalau kamu ucapkan firman terus, maka terjadi apa maksudnya? Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sehingga mulailah timbul ajaran-ajaran baru mengklaim sesuatu.
Begitu. Klaim janji Tuhan. Apa yang mau diklaim? Memang kamu siapa? Kita adalah ciptaan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita klaim. Kita hidup aja karena kasih karunia Tuhan. Kenapa engkau mengklaim sesuatu yang seolah-olah engkau menuntut Tuhan harus lakukan itu untukmu? Kata-kata positif itu motivasi-motivasi. Hati-hati mendengarkan motivasi itu. Motivator banyak masuk di dalam gereja. Mereka tidak pernah belajar firman yang benar. Kalau mereka diberi kesempatan untuk membawa firman di gereja, mereka akan mulai menyebarkan bisanya. Motivasi-motivasi. Ajaran-ajarannya itu memikat. Engkau senang mendengarnya. Cuma cerita-cerita tentang motivasi, membangkitkan imajinasi, membangkitkan daya kreatif. Tetapi sudah dibuktikan ini. Namanya placebo teori. Ini hanya membuat orang merasa dirinya baik sesaat. Begitu. Makanya para motivator begitu. Dia cuma kerjanya memberikan motivasi ke orang. Begitu. Firman Tuhan memang akan mendorong kita untuk bertindak. Tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan memberikan dasar pengajaran yang benar, prinsipnya yang dikatakan. Begitu kan kelihatan rapi sekali. Kalau kita mau lihat penyesatan-penyesatan munculnya itu sedikit demi sedikit. Tidak terjadi secara masih pelan sampai engkau sudah digigitnya. Engkau tidak bisa keluar lagi. Nah, engkau mulai dibawa kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, Paulus sendiri katakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini, bahwa penyesatan itu akan terjadi dengan berbagai cara. Banyak sekali cara akan dilakukan lawan untuk menyesatkan engkau. Sampai pada hari H. Menjelang rapture. Ya. Ingat lagi, saya ulangi lagi. Kedatangan Yesus terjadi dalam 2 tahap. Kedatangan Yesus yang kedua terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, rapture atau pengangkatan. Mengangkat orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Bertemu dengan Yesus di angkasa. Lalu kedatangan Yesus yang kedua kali, tahap kedua adalah parousia. Itu Yesus datang bersama gerejanya, bersama orang percaya. Nah, saudara, saat terjadi rapture nanti, maka dunia memasuki apa yang disebut dengan penggenapan minggu terakhir Daniel. Daniel bernubuat 70 minggu, 69 minggu sudah digenapi. Sampai hari Yesus terangkat. Nah, kita sedang menanti penggenapan nubuat Daniel 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir itu 7 tahun. 7 tahun terakhir. Nah, Alkitab katakan sebelum hari itu haruslah terjadi murtad. Nah, makanya akan semakin besar intensitas itu, penyesatan itu, sampai memasuki 7 tahun masa kesulitan itu ketika gereja sudah terangkat. Tidak akan berhenti, saudara, penyesatan itu dengan berbagai cara. Paulus katakan hati-hati. Jangan biarkan engkau tersesat.
Karena memang target penyesatan itu orang percaya. Mau menyesatkan siapa? Orang yang tidak percaya. Ya sudah tidak percaya, mereka tidak perlu disesatkan lagi. Target penyesatan adalah orang percaya. Ya? Kenapa? Tujuan akhirnya supaya engkau meragukan Alkitab. Ketika engkau meragukan Alkitab, engkau akan meragukan penciptamu. Kalau engkau sudah meragukan penciptamu, maka engkau akan meragukan keselamatan yang Yesus nyatakan kepada hidupmu. Kemudian engkau akan meragukan Yesus. Kalau sudah meragukan Yesus, ya sudah kelar. Sudah tidak percaya lagi kepada korban Kristus, ya sudah. Makanya agama-agama yang tidak mengajarkan tentang keselamatan itu ya sebenarnya sesat. Tidak percaya kepada Yesus menyebut diri Kristen. Makanya pengajaran utama kekristenan itu pusatnya kepada Yesus. Ada agama yang menekankan terus di hari melulu. Penekanannya Sabat terus, saudara. Ibadah harus di hari Sabat. Saya sudah katakan Sabat itu artinya apa. Begitu. Ajarkan tentang Yesus, bukan tentang hari. Begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, orang-orang mulai dibawa kepada pengaruh-pengaruh penyesatan itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kalau saya akan ulangi lagi. Matius 24 ayat 3-5. Ini Olivet Course. Luar biasa sekali lagi. Anda bisa belajar pengajaran Olivet Course ini dalam kelas eksegesis wahyu. Makanya saya sudah post itu iklan-iklannya hari-hari apa saja Eleos Theological School menyelenggarakan kuliah eksegesis kitab Wahyu, kemudian belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani. Itu tujuan saya untuk melengkapi orang percaya supaya mencintai Alkitabnya. Kalau engkau bisa membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, engkau akan tahu arti aslinya. Engkau akan semakin kagum betapa luar biasanya wahyu Allah. Kalau engkau bisa membaca Alkitab dalam bahasa Yunani, engkau akan menyenangi, engkau tahu firman Tuhan dalam perjanjian baru itu. Begitu luar biasa. Jadi kita belajar bukan sok-sokan memakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tidak. Untuk digunakan di dalam menafsir, melakukan eksegesis. Eksegesis itu menarik arti ayat Alkitab keluar sehingga menghasilkan doktrin. Doktrinnya Alkitabiah sound doktrin. Bukan ajaran yang karang-karang. Saya sudah khotbahkan 10 ajaran yang mematikan di dalam gereja saat ini. Apa itu? Yang pertama, ajaran motivasi. Ya. Motivasi ini disampaikan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar Alkitab. Saya tidak peduli gelarmu apa, engkau profesor, engkau doktor. Ya, lalu engkau diundang bawa firman di gereja. Kalau engkau tidak pernah belajar Alkitab, engkau pasti ngawur ngajarnya. Kalau sudah ngawur apa? Engkau pasti ngajar motivasi. Itu. Engkau bukan saja tersesat, menyesatkan orang lain. Cuma motivasi aja, ngajar kata positif. Ngajar dorongan, ngajar psikologi. Teori-teori psikologi dibawa masuk ke dalam gereja. Teori kemakmuran, teori bisnis. Apalagi? Apalagi yang 10 topik khotbah itu? Kesembuhan, penglihatan, emosi-emosi. Itu praktek-praktek ngeroh. Karena tidak bisa menafsir ayat. Begitu, belajar firman Tuhan.
Duduk di bawah kaki Tuhan. Cari tahu cara menafsir. Kami menyediakan di sekolah kami. Ya, Biblical Hermeneutics. Nanti saya akan ajarkan. Beserta dengan belajar bahasa Yunani. Supaya tahu bahwa Alkitab itu ditafsir. Maka hasilkanlah tafsiran-tafsiran yang baik. Yang bermutu. Yang sound doctrine. Jadi penting ya, penting. Jadi tidak sembarang orang berdiri di atas mimbar itu. Gereja sudah berdiri di atas mimbar, ngomongnya karang-karang, ngawur. Bukan karena engkau populer, bukan karena engkau hebat, bukan karena namamu sudah dikenal, diundang orang bicara di depan jemaat, bicara apa? Kalau tidak ada isinya. Mau bicara yang ngawur-ngawur. Engkau menyesatkan dirimu dan menyesatkan orang lain, saya katakan. Eksapatau tadi saya bilang. Gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Olivet Course, Matius 24, 3-5. Saya ulangi ini, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Lihat di sini. 1, bila manakah itu akan terjadi? Yang kedua, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan 3, kapan akan terjadi nubuatan Tuhan? Lalu kedua, apa tanda kedatanganmu Tuhan? Lalu ketiga, apa tanda kesudahan dunia? Ya, kalau Yesus sudah datang, memang sejarah dunia kan akan segera berakhir. Begitu. Tapi sekali lagi saya katakan, kedatangan Yesus yang kedua kali, second coming, itu terjadi di dalam 2 tahap. Tahap pertama rapture, untuk menjemput orang percaya. Yesus datang untuk gerejanya. Lalu yang kedua, tahap yang kedua adalah Yesus datang bersama gerejanya. Kedatangan pertama, Yesus tidak menyentuh bumi. Ya, menjemput orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati, yang sudah dibangkitkan, lalu mengangkat mereka. Kemudian apa? Baru masa yang baru itu akan terjadi, 7 tahun nubuatan Daniel. Nah, jawaban Yesus yang pertama, nah ini kan ada hubungan dengan kesudahan dunia. Sesudah itu 7 tahun terjadi, sejarahnya kan begitu. 7 tahun masa tribulasi, lalu sesudah 7 tahun tribulasi akan terjadi apa? Tuhan datang bersama dengan orang kudus. Begitu. Dan kemudian event-event selanjutnya akan terjadi. Nah, jawab Yesus di ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi saudara, penggenapan nubuatan Tuhan ditandai dengan penyesatan. Yesus sudah bilang banyak penyesatan terjadi. Sekarang penyesatan sudah banyak terjadi. Artinya nubuatan Tuhan sudah sedang terjadi, sudah sedang digenapi. Amin. Makanya hati-hati. Jangan engkau berpartisipasi dalam penyesatan, jangan engkau tersesat. Lalu ayat 5 ini yang lebih hot. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yesus bilang, mereka datang dengan memakai namaku dan dengan berani mereka berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, Yesus sudah memperingatkan. Dan kenyataan ini sedang terjadi. Orang tahu orang yang berkata akulah Mesias bukan Yesus, tetapi masih tetap diikuti. Orang akan tersesat. Firman Tuhan sudah memperingatkan. Mereka yang tersesat itu, mereka orang-orang yang bukan dipilih Tuhan. Saya percaya itu. Kalau engkau tersesat ya sudah. Sulit menemukan jalan pulang lagi. Sulit. Sudah tersesat ini bukan masalah orang tersesat karena apa?
seperti domba yang hilang tapi tersesat karena disesatkan. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.